Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Dan insya Allah kedua orang tua kita juga. Dan mudah-mudahan senantiasa kita mendapat perlindungan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Umi yang Umi sayangi karena Allah, hari ini Umi akan memberikan penyelesaian untuk soal pretest penilaian tengah semester 2. Nah, anak-anak Umi, good luck for your exam ya sayang ya. Nah, insya Allah anak-anak Umi semuanya pasti bisa. Yang terpenting adalah tetap semangat, berdoa kepada Allah, juga minta doa dari kedua orang tua kita. Nah, insya Allah kita mudah deh dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kalau anak-anak Umi, berarti insya Allah juga mudah dalam belajar, ya kan nak? Insya Allah. Oke, anak-anak Umi, langsung saja. Nah, yang pertama, kita akan membahas lagi tentang perkalian. Jadi, untuk UTS semester 2 ini, ada 8 kisi-kisi untuk menghadapinya ya sayangnya, untuk menghadapi penilaian tengah semester. Yang pertama yaitu perkalian dan pembagian dua bilangan cacah. Yang kedua soalnya yaitu tentang aplikasi perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam bentuk soal cerita. Kemudian yang ketiga, sifat operasi matematika. Nah, sifat operasi matematika ini pilih lagi komutatif, asosiatif, atau distributif. Karena cukup banyak ya kan soal tentang ini. Kemudian yang keempat, memahami, membandingkan, dan mengurutkan pecahan. Jadi Umi kasih perbandingan ya kan, kasih juga gambar kepada anak-anak Umi, dan anak-anak Umi dapat memahami gambar pecahan tersebut, membandingkan atau mengurutkannya. Kemudian yang kelima, menjumlahkan dan mengurangi pecahan sejenis. Yang keenam, aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari, ini dalam bentuk soal cerita. Yang ketujuh, membaca tanda waktu. Yang kedelapan, mengkonversi jam dan menit. Nah, semua materi ini sudah kita pelajari sama-sama melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, anak-anak Umi, kita ini review lagi untuk pretest, soal pretestnya. Nah, soal yang pertama, 68 dikali 8. Nah, the result of, nah ini hasil dari 68 dikali 8 adalah, nah kita cari sama-sama ya. Oke, Umi new share whiteboard. Nah, tadi soalnya yaitu 68 kita kali dengan 8. Ya nak ya, geser lagi aja ya. 68. Nah, ini karena whiteboardnya bukan whiteboard kita ya karena jadi angka yang Umi tulis juga tidak apa ya namanya ya, kurang baik gitu ya kan. Nah, salah Umi. Oke. 68 kita kali dengan 8. Nah, ini masih mudah ya, Nak. Ini masih dua angka ya, karena puluhan dan 8 Umi ini. Puluhan dan satuan ya kan. Gimana sih ini angkanya? Oke. Nah, 68 dikali 8 anggap aja udah benar ya 8-nya ya, Nak. Kita kali dengan 8. Nah, cara yang pertama. Nah, ini puluhannya dulu, satuannya dulu. Satuannya dulu yang ini kita kalikan dengan 8. Ya sayang ya. Satuan kita kalikan dengan 8. Ini satuannya kita bersimbol S. Tadi Umi salah sebut ya kan? Maaf. Nah, S ya nak ya.
68 kita kali dengan 8. Pertama, 8 dikali 8 itu sama dengan, iya, sama dengan 64. Nah, kita tuliskan aja sayang. 4 yaitu di bawah satuan, nih sejajar dengan satuan. Kemudian 6-nya di sini. Di bagian sejajar dengan puluhan. Ya sayang ya, 64. Nah, kemudian 6 dikali 8. 6 dikali 8 itu, iya, 48. Di mana nak kita tuliskan sayang? Kita tuliskan dia, nih, besar, tulisan Umi gede banget ya. Umi ulangi lagi ya, supaya kecil tulisannya ya nak. 68 dikali 8. Oke, 64 berarti tadi 4-nya di bagian satuan, 6-nya di bagian puluhan, ya nak? Nah, kemudian kemudian 6 dikali 8 atau 8 dikali 6. Ini tanda panah ya nak ya. Nah, ini hasilnya, iya, 48. Di mana tulisnya Umi? 8-nya di puluhan, kemudian 4-nya di ratusan. Nah, walaupun ratusannya ini soalnya tidak ratusan, tapi jawabannya ratusan ya sayangnya. 48. Nah, kemudian selanjutnya kita, iya, kita jumlahkan ya nak, bukan kita lihat-lihat aja ya sayang. Kemudian kita jumlahkan nih, sebenarnya seharusnya ada angka 0 di sini ya karena, tapi tidak apa-apa kalau nggak ada, kita nggak ada juga nggak apa-apa nolnya nih. Nah, kita turunkan 4. Ini anak-anak Umi sudah bisa semua ya. Nah, penjumlahan biasa ini ya nak. Kemudian 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 itu sama dengan, iya, 14. 14. Berarti 4-nya yang kita letakkan di bagian hasil, 1-nya kita simpan. Iya. 1 ditambah 4 sama dengan, iya, 5. Ya nak ya. Jadi jawabannya adalah 544. Oke, sampai sini bisa ya nak untuk perkalian. Nah, selanjutnya kita perkalian yang ini. Kerjakanlah perkalian berikut dan isilah kotak-kotak yang kosong. Ini kita jawab juga ya. Sama-sama lagi ya nak. Oke, ini kita hapus dulu. Atau Umi new share lagi. Nah. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Lebih cepat kalau di kelas ya ngapusnya. Nah, 121 kita kali dengan 4. Nah, pertama kita dapat, inisial langsung aja di sini ya. Satuan kita kali dengan 4. Satuannya yaitu, iya, satuannya yaitu angka 1 ya nak. Ya, satuannya angka 1. Jadi kita tulis di sini. Pakai text file lebih rapi. 1. Oke, bisa ya. Kemudian kita kali dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan, iya, 4. Selanjutnya 2 dikali dengan 4. Bagian puluhan, ini 2-nya ini kita kali dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan, iya, kita tulis 2-nya dulu. 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir yaitu, iya, ratusannya kita kalikan dengan 4. Oke, 1 dikali 4.
Oke, kita tulis dulu satunya ya, Nak. 1 dikali 4 sama dengan 4. Oke, Nak, 400-an. Nah, maka menjawabnya di sini kan udah bisa kita jawab nih. 1 dikali 4, 4. Kemudian 2 dikali 4, 8. Terakhir 1 dikali 4 sama dengan 4. Oke, ini tadi jawabannya berapa, Nak? Berapa tadi, sayang? Iya. Ayo, berapa tadi? Oke, kita cari lagi ya. Mungkin ada tadi yang masih menghayal. Oke, kita cari di sini ya. 68 kita kali dengan 8. Nah, Umi melatih tulisannya kecil. Ternyata sulit banget. Nah, cara yang pertama, Nak, ingat lagi ya, Nak. Ingat lagi ya, sayang. 8 dikali 8 adalah 64. Di sini kita tulisnya. Ini kalau cara bersusun panjang, dan cara bersusun panjang ini sebenarnya cara cepat. Kalau ini karena nulisnya Umi di sini ya, Nak, di whiteboardnya Zoom, jadi agak lama ya kan. Kemudian 6 dikali 8, 48. Ya kan, Nak? 48, gede banget tulisan Umi. Nah, tadi jawabannya adalah 500 berapa tadi, Nak? Iya. Oke. Ini 4. 6 ditambah 8 adalah 4. Kemudian ini 14. Kita simpan 1 ya. 6 ditambah 8, 4-nya di bagian hasil, 1-nya kita simpan karena 6 ditambah 8 sama dengan 14. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Aduh. Tulisan Umi kayak baru nulis jadinya ya, kayak barusan nulis 544. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Ini Umi hapus dulu ya. Nah, kemudian 121 kali 4 sama dengan, ini bisa kita isi juga. Dapat kita isi dengan, di sini tulisannya. Kalau yang 121 kali 4 sama dengan 484. Oke, kita lanjut ya, Nak ya, ke nomor selanjutnya. Ke nomor 4 ini udah bisa ya, sayang ya. Boleh dicatat dulu sebentar. Jadi seperti ini ngapusnya karena dia terikut ke tulisan selanjutnya. Oke, kita lanjut nomor 3. 278 dikali dengan 3. Nah, maka kita langsung isi di sini ya. 8 dikali 3 itu sama dengan 24. 4-nya kita letakkan di bawah satuan, di bagian satuan. 2-nya kita letakkan di puluhan. Kemudian kita kalikan 7 dikali 3. Ya kan, Nak? Di sini tadi juga kita bisa tulis, langsung catat di sini. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian 7 dikali 3. 7 dikali 3 sama dengan 21. 21. Nah, kita letakkan di sini angka satunya di bawah puluhan, kemudian 2-nya di bagian ratusan ya sayangnya, 21. Dan terakhir adalah 200-an kita kalikan dengan 3. Sama dengan hasilnya 6. Oke, Nak, 600-an. Nah, kita letakkan juga di sini. 600-an. Oke, bisa sayang. Nah, selanjutnya kita jumlahkan.
jumlahkan. Ini kita jumlahkan, perhatikan tanda jumlahnya ini ya nak ya. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini 4-nya di sini seharusnya ada angka 0 ya karena ini juga 0. Di sini seharusnya ada angka 0. Di sini juga 0 ya kan, di sini juga 0 ya kan nak. Nah, tapi ini nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah ya nak ya. Kita tinggal turunkan 4-nya di sini ke bawah, kemudian 2 ditambah 1-nya di bawah. Nah, kita tulis yuk. Di sini 4 berarti ya kan. Kemudian 2 ditambah 1 3. Kemudian 2 ditambah 6 8. Jadi hasilnya 834. Kita tulis lagi ya, 800-an 30-an 41-an ya sayangnya. Nah, kita lanjut ya nak ya. Nah, kalau ada yang mau dicatat boleh, yang mau dilihat lagi boleh, didengarkan lagi ya kan video Umi. Sekarang kita hapus lagi ya. Kita lanjut ke nomor 4. Fayat mengumpulkan 216 pembatas buku. Mubarak mengumpulkan pembatas buku 3 kali lebih banyak daripada Fayat. Berapa banyak pembatas buku yang dikumpulkan Mubarak? Nah, jadi ini kita jawab, ini pernah Umi kasih juga soalnya ya nak. Nah, pembatas buku itu, misalnya kita contohkan seperti ini gambar pembatas bukunya. Nih. Pembatas buku ini, anak-anak Umi yang suka membaca, pasti suka membuat pembatas buku, ya kan? Nah, Akila kelas 3 Umar juga pernah bilang kalau Akila buat sendiri gitu kan pembatas bukunya. Jadi emang iya bisa kita buat, apalagi kalau suka baca ya kan. Nah, jadi bisa dibuat berdasarkan kreasi kita masing-masing. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita mau menghitung berapa banyak pembatas buku yang dikumpulkan Mubarak. Kalau misalnya kita buat tempat pembatas bukunya Fayat adalah seperti ini kotaknya. Nah, 216. Kemudian Mubarak berarti ada 3 kotak ya kena 1, 2, 3 kotaknya. Nih kotak Mubarak ini 3 ya kena. Kalau si Fayat hanya 1. Oke. Nah, 1 unit berarti di sini isiannya 216. 216 ya kena. Berarti kalau 3 unit berarti 3 dikali dengan 216. Atau ini kalau di sifat komutatif kita kenal tukar tempat, yaitu sama hasilnya dengan 216 kita kali dengan 3. Ya kan sayang? Nah, ini kita hasilnya sama ya nak ya, kalau kita cari hasilnya ya. Nah, di sini Umi ada sediakan tempatnya untuk mencari jawaban soal ini. Oke, nah kita sama-sama jawab. Kita sama-sama jawab soalnya ya. Nah, Umi tulis dulu. 200 216 kita ini kita kali dengan 3. Nah, sama-sama yuk kita cari ya, Nak ya. 6 dikali 3, satuannya dulu ya, Nak. 6 dikali 3, 18. 8-nya di bagian satuan, satunya di bagian puluhan. Kemudian 1 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, cukup kita buat kotaknya di sini. Nah, di sini ya, Nak. Kemudian yang terakhir 2 dikali 3, 6. Nah, di sini kita isi 6-nya. Nah, ini kalau nggak pakai kotak-kotak, maka tetap seperti ini ya sayangnya. Dia pindah bergeser ke kiri sebanyak 1 langkah 3-nya. Jadi nggak boleh angka 3-nya di sini. Misalnya ini nggak boleh. Ini salah ya. Kalau misalnya angka 3-nya
Kita tulis di sini, ini salah, nggak boleh. Dan 3-nya di sini juga nggak boleh, ya. Ini juga salah. Yang boleh itu di sini, ya nak, tempat angka 3-nya. Dan 6-nya juga. 6-nya tidak boleh kita tuliskan di bawah angka 3 ini. Nggak boleh, salah. Di sini juga nggak boleh 6-nya. Harus di sini tempatnya, 6-nya. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Yuk sama-sama kita jumlahkan ya nak. Sama-sama kita jumlahkan. Aduh. Nah, sama-sama kita jumlahkan ya. Oke, pertama 8-nya ini kita turunkan karena 8-nya ini di bawahnya ada 0, di bawahnya lagi ada 0 ya kan, tapi nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Sini 8 ya kita tulis. Nah, kemudian 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 itu 4. Kita tulis di sini 4. Dan terakhir 6 di sini. Oke, jadi hasilnya 648. Oke, nak, kita lanjut ya. Nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini tentang pembagian. Pak Ahmad mempunyai 357 stiker. Beliau memberikan stiker tersebut kepada 9 siswa sama banyak. Nah, ini berarti menerapkan nilai keadilan. Pertanyaannya adalah, berapa stiker yang diterima setiap siswa? Nah, dan berapa stiker yang tersisa? Ini pertanyaannya ya sayang ya. Oke. Nah,